ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Jami Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang Allah muliakan, kita sebatasnya banyak-banyak bersyukur karena kita masih bisa subuh di atas karpet yang nyaman, udara yang sepoi-sepoi. Bandingkan saudara kita di Bekasi, kemarin kita mengirimkan relawan dari Kota Bogor. Alhamdulillah Kamis malam Jumat sudah bisa ada yang tarawih, karena relawan dari Kota Bogor itu menyisir 11 masjid yang terdampak banjir. Dulu kalau ada banjir di Bekasi itu masjid jadi penampungan karena lantai 2 bisa dipakai. Sekarang tidak ada masjid yang bisa dipakai. Kenapa? Karena airnya sampai di genteng. Jadi harus berenang baru sampai lantai 2. Alhamdulillah relawan kita di sana memang yang paling bermanfaat itu kalau membersihkan umur itu yang alat dipakai di cucian mobil itu loh. Itu steam. Kemarin itu bawa steam, Masya Allah. Akhirnya tempat cucian mobil yang di situ juga menyumbang ikut. Maka 11 masjid kemarin Alhamdulillah sudah bisa dipakai untuk Jumatan. Musibah itu kadang kita tidak minta, dan kadang-kadang dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan fitnah, cobaan, ujian ya, yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga besar jamaah khusus di Yasmin ini, Masya Allah, banyak nikmat. Mall ada, kuliner ada, rumah sakit ada, kuburan ada, meja pingpong ada, Masya Allah, kepala dinas ada, Masya Allah, jenderal ada, Masya Allah, janda ada, Masya Allah. Buat aman sih jawabnya, Masya Allah. Duda, Masya Allah gitu. Jadi sektor 6 ini nggak ada yang kurang, maka banyak-banyak bersyukur. Masya Allah. Bapak-bapak, saya ingin memulai karena Al-Falah ini kalau Ramadan itu ada khasnya, yaitu 10 hari terakhir yang memang ruku dan sujud lebih panjang di masjid ini ketimbang masjid-masjid yang lain. Nah, ini tradisi yang harus dijaga ya. Di seluruh dunia selain di Mesir, cuma ada satu tempat yang sekarang menjadi semacam wisata religi di Ramadan, yaitu
Temboro Darussalam Magetan, Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat di YouTube tuh Temboro itu satu-satunya tempat orang dari Qatar, Emirat, ya, Thailand, Singapura, Malaysia paling banyak itu menyewa rumah di sekitar Temboro Darussalam untuk mengikuti sholat taraweh dari jam Isya normal sampai jam 4 pagi. 30 juz. Sekali-sekali orang Jawa Timur sebelum ke rumah mampir dulu, ambil 2 malam. Kalau malam pertama biasanya kita nggak akan tidur karena euforianya, kita nangis, kaget, dan semua pasti pakai handphone atau mushaf. Dan jangan lupa sewa kursi. Ya, jadi biasa di depan ada sewa kursi karena kita nggak akan kuat. 1 rakaat 3 juz. 1 rakaat 3 juz. Nanti cuma 8 rakaat. Tambah dengan witir, selesai. Masya Allah. Ya, memang. Tapi kalau baru ikut pertama, melek Ustaz. Kalau besok udah mulai ngantuk, Masya Allah. Karena euforia kaget. Ustaz, ini ada sunnahnya. Rasul itu cuma 3 hari sholat taraweh di masjid. Berikutnya sholat tarawehnya di rumah. Beliau imam, makmumnya siapa? Jibril. Abdullah ibn Mas'ud, beberapa sahabat minta izin, Aisyah, sampaikan ke Rasul, nanti malam kami ikut. Oh silakan. Mereka berdiri di belakang Nabi. Itulah kenapa Quran disusun dari Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Karena waktu tarawih Nabi membaca dari situ. Nabi membaca dari situ. Dan mereka berkata, besok kami tidak ikut lagi. Karena kami selalu membayangkan ini ruku enggak, ini ruku enggak. Al-Baqarah, Al-Imran. Habis Al-Imran cukup enggak? An-Nisa, An-Nisa cukup, Al-Maidah, Al-Maidah cukup, Al-An'am. Lalu Nabi ruku, Masya Allah, 1 rakaat 7 juz. Kalau ada imam di Al-Falah begitu, langsung diantar ke Polres, ya. Alhamdulillah. Kita doakan imam-imam kita di Masjid Al-Falah ini sehat, ya. Karena suara imam dengan suara saya ini agak mirip-mirip ini, ya, Masya Allah. Pokoknya selama Ramadan jangan sentuh cabai, jangan sentuh es, walaupun asik. Tapi kami tahu 3 amalan ini harus dijaga di Al-Falah. 1, terus memperbaiki sholat. Karena dalam sejarah sholat khusyuk, Al-Falah ini yang pertama sekali menyiarkan sholat khusyuk. Jadi sholat itu 2, sholat wajib, sholat sunnah. Sholat wajib saya tidak dijelaskan. Sholat sunnah dilengkapi. Sholat sunnah cuma 2, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah mutlak. Jadi selain sholat rawatib semua disebut mutlak. Kenapa disebut mutlak? Tahajud misalnya, tahajud itu tidak ada rakaat yang pasti, maka dia masuk kategori mutlak. Orang bisa tahajud 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Abu Bakar tahajudnya cuma 2 rakaat. Umar pun meniru tahajudnya Abu Bakar. Abu Bakar itu tahajudnya cuma 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Dan itu tiap malam. Maka Umar mengikuti tahajudnya Abu Bakar. Al-Baqarah 286, Al-Imran 200, 486 ayat. Fatihah 7 kali 2 14, 500 ayat. Gopek sekali tahajud, Masya Allah. Kalau di Ramadan kali 700, berapa jumlah huruf Al-Baqarah, berapa jumlah huruf Al-Imran, ya, dikali 700 kebaikan. Allahu Akbar. Ayo Pak, ya. Rawatib yang paling pokok 12 rakaat.
bertekad selama Ramadan tidak ketinggalan rawatib. Kalau ada orang tidak ketinggalan rawatib, sholat fardunya premium. Kenapa? Karena ada rawatib qobliyah. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, qobliyah cuma 2 qobliyah. Qobliyah zuhur, qobliyah subuh. Ba'diyah zuhur 2, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ustaz, bagaimana ba'diyah asar? Qobliyah asar. Qobliyah asar itu dia masuk mutlak. Kok bisa mutlak, Ustaz? Kan dia mengiringi sholat wajib. Dia masuknya mutlak karena pernah Nabi datang langsung qomat, enggak qobliyah. Jadi tidak paten. Kalau yang rawatib Nabi tidak pernah meninggalkan. Makanya hadis dari Maimunah istri Nabi, Pak bibi dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah, siapa dalam hidupnya tidak ketinggalan rawatib, Allah menyiapkan baginya istana di surga. Spesial banget rawatib itu. Dalam hadis yang lain disebutkan pahala rawatib khusus di bulan Ramadan itu sama dengan sholat wajib di bulan yang lain. Masya Allah. Yang pernah ketinggalan sholat SMP, SMA, kuliah, awal-awal menikah, sibuk kerja, sudah sulit untuk mengqadha karena kamu gak ingat. Tutuplah itu dengan rawatib full selama Ramadan. Siap? Berarti gak boleh masbuk. Karena kalau masbuk gak dapat rawatib. Ya, jadi itulah rawatib Pak ya. Qobliyah asar itu berapa Ustaz? 4. Itu Sahih Bukhari. Kenapa? Karena hadis Nabi, rahimallahu, Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar, tapi dia tidak rawatib. Karena kadang Nabi datang langsung qomat, tidak 4 rakaat. Jadi karena dia tidak selalu, maka disebut mutlak. Qobliyah maghrib boleh, karena ada hadis Bukhari lagi. Apa itu? Likulli adanaini rakataini lakum. Setiap antara azan dan iqamah ada 2 rakaat bagimu. Maka itu hadis masuk sholat mutlak. Qobliyah isya 2 rakaat bagimu. Karena antara azan dan iqamah. Jadi sholat sunnah ini rawatib dan mutlak. Ada sholat mutlak yang spesial, tahajud, duha. Kata ulama, kalau kau tidak bangun malam, maka jangan tinggalkan duha. Karena ini untuk menyeimbangkan siang dan malam. Duha terbagi 3. 1, awal duha disebut suruh. Suruh justru haramnya sholat. Karena waktu keluarnya tanduk setan. Maka digeser 15 sampai 20 menit. Waktunya sampai sebelum jam 7. Cuma 2 rakaat. Awal duha enggak boleh lebih. Cuma 2 rakaat. Kuliah kulhu, karena Nabi melaksanakannya seperti itu. Ingat, namanya ibadah sholat, dia ibadah kaku, nggak boleh ditukar-tukar. Ngikutin Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Duha yang berikut jam 8 sampai jam 10, minimal 4 rakaat. Boleh 2-2, boleh 4-1-1. Kenapa banyak yang mengerjakan jam 8 jam 10? Karena ini membuka pintu rezeki. Berikutnya jam 10 sampai setengah 12, duha ketiga. Ya, 6 rakaat ke atas. Apa fadilahnya? Lihat di Al-Azkar Imam An-Nawawi. Orang yang tidak meninggalkan duha jam 10 ke atas sampai setengah 12 kurang, itu menjauhkan dia dari bala. Masya Allah. Duha. Jadi kalau di kantor itu Pak, ada coffee break. Memang waktu diberikan jam 9, setengah 10. Coba lari ke mushola. Selama Ramadan kan gak coffee break ya. Ganti coffee break itu dengan duha. Masya Allah. Itu ya. Tahajud silakan. 2 boleh, 4 boleh gitu. Tapi memang orang-orang tuh, pokoknya kalau Ramadan, Sya'ban itu, Februari itu udah penuh. Seluruh penginapan di sekitar Temboro Darussalam itu udah penuh.
Dan sekarang orang Indonesia kalah. Malaysia dominan. Malaysia sama Patani, Singapura, Brunei. Mereka rata-rata ambil 1 pekan, apalagi 10 hari terakhir, Pak. Saat pertama nggak ada kursi, karena semuanya santri. Dan imamnya anak SMA, anak-anak Lombok. Suaranya, dan ada satu tuh anak tuh, itu paling mahal. Biasa Kamis malam dia, Kamis malam Jumat. Kenapa? Fotokopi Sudais. Wah itu Masya Allah. Mereka menantikan itu pada saat jam 4, sebelum jam 4 itu witir. Kurang lebih mulai dari juz 27 itu. 27, 28, 29. Ya. Satu rakaat itu Pak. 27, 28, 29. Masya Allah. Ya. Dan nanti ditutup dengan kunutnya. Nangis satu masjid itu. Nah itu waktu nanti gitu ya. Wisata religi Ramadan spesial, Masya Allah. Nah bapak-bapak, mudah-mudahan Al-Falah ini tetap menjaga tradisi ibadah-ibadah yang kedua, akrab, lebih akrab. Akrab dari kata karib, karib dekat, akrab paling dekat. Akrab bil Quran, lebih dekat dengan Al-Quran. Yang sudah khatam hari ke-8 ada kata ada tawadu, Masya Allah. Tawadu, Masya Allah. Ya. Usahakan paling telat hari ini, hari tanggal 8, besok 9, tanggal 10 sudah sekali khatam minimal. Ya, usahakan Ramadan ini 3 kali khatam. Kalau nggak dapat 10 hari terakhir udah nggak kemana-mana. Ya, jadi ibadahnya cuma apa? Nanti sebentar Ustaz berikan beberapa tips. Ibadah cuma baca Quran, wudu, doa. Baca Quran, doa. Kalau bisa jangan sampai Ramadan ini nggak ada air mata yang menetes. Nah gimana doa-doa terbaik? Nanti sebentar saya berikan. Jadi Quran, usahakan berat. Ada bapak-bapak tiap Ramadan itu dia di Quran yang bagus banget, harganya 300 ribuan satu. Dia bagi ke masjid-masjid, dia letakkan, dan orang selalu tidak cuma baca tapi bawa pulang. Masya Allah. Memang serba salah ya, Quran bagus tuh. Gitu. Saya punya kebiasaan Pak, kalau pergi ke daerah itu ceramah, itu selalu saya bagasi itu kadang lebih isinya Quran bagus. Ya. Quran sekarang percetakan terbaik punya Gramedia, Kompas. Hanya Saudi yang tidak impor Quran dari Kompas. Kompas tidak hidup lagi dari TV, koran, apalagi Gramedia Speed. Saya diundang oleh Gramedia Kompas di Palmerah. Saya kaget, Ustadz kami sudah menyeleksi dari semua data YouTube, TikTok. Ustadz lah yang kami undang. Tapi Ustadz ceramah di tengah percetakan. Dulu di zaman Harmoko, kasus Arswendo, itu salah satu rekomendasi. Karena di Kompas tidak ada masjid. Kompas membuat masjid besar. Itu di luar Kompas. Bisa dipakai masyarakat. Pegawai yang mau sholat di situ. Tapi di dalam Palmerah Kompas itu nggak ada masjid. Tapi inilah amal jariah Harmoko. Kasus Arswendo, ya, atas keluhan pegawai. Saya ketemu langsung dengan pegawai yang masih hidup, sampai sekarang masih bekerja. Itu dibuatkan musola di tengah percetakan. Musolanya sebesar ini. Dibagi 2, toilet, ruang makan, tempat sholat. Karena yang kerja di percetakan itu tidak boleh keluar. Di Kompas itu ada satu mesin cetak terbesar, satu kali 68.000 eksemplar. Itu kalau salah bangkrut. Makanya kalau mau cetak Al-Quran, Sinarmas punya pabrik kertas, tapi cetak Qurannya tetap di Kompas. Ya, luar biasa. Qatar impor Quran, bawa contoh, dicetak sama Kompas. 2 juta Quran, pokoknya Masya Allah, luar biasa. Gitu.
Quran itu Pak, kalau Bapak bagikan dan orang baca terus. Ingat baik-baik. Ramadan itu bulan asing bagi orang Arab. Ramadan itu bulan asing bagi orang Arab. Tapi karena Quran turun di bulan Ramadan, Ramadan jadi karim. Kenapa jadi karim? Bapak lihat di seluruh dunia selalu ada tulisan Ramadan karim. Di Turki karim. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim. Ramadan jadi karim karena Quranul Karim. Mekah, tidak ada orang tahu Mekah. Siapa yang tahu Mekah? Tapi karena Quran pertama turun di kota Mekah, Mekah menjadi Makkatul Mukarramah, Mekah yang dimuliakan. Masya Allah. Muhammad nggak ada yang kenal, tapi dialah yang pertama menerima wahyu Quran, maka dia menjadi paling mulia. Masya Allah. Bahkan Jibril di antara para malaikat itu Pak, Jibril bukan seseorang yang paling terkenal, tapi karena dia membawa wahyu Quran, maka dia menjadi Ruhul Amin. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairum min. Kemudian berikutnya tanazzalul malaikat, turun para malaikat biruh. Jadi Quran. Bapak-bapak mohon maaf, kalau bapak, ibu, anak, keluarga Al-Falah pingin mulia, makin dekat dengan Quran makin mulia. Al-Falah jadi mulia karena ada rumah Quran di sini. Itu dia. Barokah. Insyaallah. Nah, yang terakhir, amalan paling utama di Ramadan ini adalah infak. Infak ini usahakan jangan ke masjid waktu subuh kecuali berinfak. Karena infak di waktu subuh didoakan malaikat. Ada yang mengatakan infak di waktu bukro, pokoknya di waktu pagi. Dua waktu terbaik berinfak, subuh atau pagi hari dan hari Jumat. Itu infak terbaik. Ya, cuma Ustaz koreksi sedikit, kalau berinfak, berinfaklah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang akan menyesal. Surat Al-Munafikun 2 ayat terakhir. Surat 63 ayat 10 dan 11. Hati-hati sekiranya kuburan sektor 10 ini dibuka. Sektor 6 SMA 10. Gitu aja cara Ustaz ngeles. Dibongkar, diberi waktu cuma 10 menit. Kira-kira mereka mau ngapain? Mereka akan pulang ke rumah, nanya, "Ma, aset ayah masih ada nggak?" "Ada ya, sedekahkan." Karena tidak ada yang paling banyak menolong orang di alam kubur dan nanti di akhirat kecuali berinfak. Kita baca ayat ini. Al-Munafikun 63 ayat 10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kata Allah, berinfaklah dari rizki yang kami berikan. Ini Allah urai dengan rinci. Infak dari rizki yang kami berikan. Kau lahir tak bawa duit, kau lahir tak bawa harta. Setelah Allah beri rizki kamu, kata Allah, berinfaklah. Infak itu kalau bahasa Indonesia belanjalah. Jadi ibu yang benar, belanja. Cuma di kita kan kalau minta duit ke suami, ibu-ibu, ayah mana duit mau belanja? Harusnya ganti, mana duit mau infak? Begitu. Pemberian uang suami kepada istri disebut nafkah. Dari kata yang sama, infak. Dan tidak ada pemberian yang paling utama seorang laki-laki kecuali pemberian kepada seorang istri. Ramadan ini, ya,
segepok tuh. Kalau transfer nggak terasa. Ambil uang di bank. Kalau bisa beberapa pecahan. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Gak usah 100.000. Nanti jadi dikit jumlahnya. Masya Allah. Bawa terus ngasih ke istri. Mah, terserah bagaimana Ramadan ini biar nyaman anak-anak. Wah, kalau nggak ada plafon, loncat dia ke langit. Masya Allah. Saya yakin tiap sahur bakakan. Masya Allah. Coba itu Pak. Enak. Wanita itu paling capek. Duluan bangun, sahur, buka rumah, Masya Allah. Ya, support istri, infak pada istri. Kata para sahabat, kami tidak mendapati Nabi orang yang lebih dermawan kecuali Nabi di bulan Ramadan. Masya Allah. Kalau baca sejarah Nabi itu, satu-satunya manusia yang pernah membagikan emas satu nampan, Nabi Muhammad. Masya Allah. Ramadan. Wa anfiqu, infak sebelum datang kematian. Ketika orang sudah mau mati di ICU, dia masih megang tangan anaknya atau apa, dia tunjuk-tunjuk. Cuma anaknya nggak paham apa itu. Masya Allah. Dia suruh, dia begini tangannya. Cepat-cepat infak, cepat-cepat sedekah. Ada bawa apa cepat, bagikan di suster-suster, pokoknya tuh cepat-cepat. Ayah udah mau meninggal. Masya Allah, dia ingat itu Pak. Karena itu Pak. Tapi apa jawaban Allah kepada orang yang itu? Dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya ajalku ditunda sedikit aja. Apa yang dia akan katakan? Fasaddaqa, saya pasti bersedekah. Makanya kata orang Melayu, menyesal kemudian tiada berguna. Hati-hati, jangan sampai di ujung Ramadan kita menyesal. Jawaban Allah, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan ajal seseorang apabila telah datang waktunya. Menyesal. Maka selain sholat kita perbaiki akrab dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan biarkan harta kita tersimpan di bulan Ramadan, ruginya ditabung. Ya, Bapak-bapak, mudah-mudahan insyaallah ini kita bisa insyaallah. Usahakan pagi berinfak. Nah, satu yang akan saya sebut di sini, Ustaz, Ramadan itu kan biasanya ada emosional, terutama di kerabat. Ada adik, ada kakak, ada paman, ada bibi. Kadang juga ada ipar. Ini hati-hati. Mereka datang kepada Nabi. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang infak. Lihat apa jawaban Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah ya Muhammad, apa saja yang kalian infakkan maka prioritaskan. Satu, al-walidain, kedua orang tua. Masya Allah. Kepada anak-anak muda, prioritaskan orang tua. Jangan sampai ada orang tua sudah hari ke-8 puasa, dia merasa seperti tidak punya anak. Nauzubillah min dzalik. Dia merasa seperti tidak punya menantu. Wah, repot. Tapi di sini kan rata-rata sudah yatim piatu. Masya Allah. Terakhir Pak Jideni sudah yatim piatu. Masya Allah. Pak Jenderal yatim piatu. Oh, bapak masih ada. Ibu masih ada. Masya Allah. Umur berapa? Masya Allah. Itulah berkah.
Saya pernah ditanya orang, Ustaz, apa tanda anak dapat dari berkah dari orang tua? Saya bilang bukan karena punya rumah besar, deposito miliar, bukan. Tanda keberkahan orang tua kepada anak, anak itu selalu dalam keadaan taat kepada Allah. Masya Allah. Karena Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah aku, pasangan aku, anak keturunanku yang menyejukkan hati. Ibnu Abbas menafsirkan qurrata a'yun at-ta'a ilallah. Makanya tidak ada berkah orang tua yang paling utama pada anaknya kecuali anaknya dalam keadaan taat kepada Allah. Ini Pak Jenderal, ya, karena orang tua apalagi ibu masih hidup, Masya Allah, maka taat kepada Allah, berkah. Bapak wafat ketika Pak Jenderal umur berapa? Tahun 88, Masya Allah. Pokoknya umur Soeharto lah ya, Masya Allah. 88 itu saya SMP kelas 3. Insya Allah. 88, bayangkan. Soalnya saya ingat 85 saya lulus SD. Tambah 3 tahun lulus SMP. Insya Allah. 86 Maradona juara bola Meksiko. Ingat betul itu, Pak. Karena itulah pertama saya tahu sepak bola. Ya, itu Bapak-bapak sekalian, ya. Jadi kalau infak usahakan lari di Al-Baqarah 215. Setelah orang tua siapa? Kerabat. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah checklist kerabat? Tidak boleh nggak checklist kerabat. Struktur kerabat. 1, saudara kandungmu. Orang tua tadi udah masuk prioritas ya. Apa arti kerabat? Saudara kandung. Jadi kerabat itu bahasa Arab. Dari kata karib, yang paling dekat. Maka yang paling dekat denganmu adalah saudara kandung. Saudara kandung itu lebih kuat daripada istri. Karena istri bisa dipisah oleh agama dan bisa dipisahkan oleh pemerintah. Pengadilan agama bisa memisahkan suami istri, tapi pengadilan agama tidak bisa memisahkan saudara kandung. Masya Allah. Gitu Pak, saudara kandung. Baru berikutnya siapa Ustaz? Saudara kandung bapakmu. Bapak dulu di prioritas. Ustaz, apa ini gak kebalik Ustaz? Kan Nabi bilang ibumu, ibumu, ibumu. Berapa ibunya? Ibunya tetap 1 Bu, bukan 3. Masya Allah. Jangan mancing-mancing Bu. Ya. Betul ibu disebut 3 kali. Tapi dalam fikih prioritas pertama saudara kandung bapak. Kenapa saudara kandung bapak prioritas pertama? Dalam bahasa orang Arab, saudara kandung bapak laki disebut amun. Saudara kandung bapak perempuan ammatun. Kalau ibu, saudara kandung laki-laki ibu khalun. Saudara kandung perempuan ibu khalatun. Ustaz, kenapa dipisah? Karena dalam fikih, dalam hukum Islam, yang bisa menikahkan anak kandungmu perempuan adalah saudara kandung bapak laki-laki. Itulah sebabnya kalau prioritas saudara kandung dulu, baru kemudian lain kata saudara kandung bapak. Setelah itu saudara kandung ibu, baru turun lagi ke bawah anak dari saudara kandungmu. Apa namanya? Apa namanya? Ponakan. Masya Allah. Itu rumusnya. Ya, di An-Nur 31 ada, di An-Nisa 10, 11 ada tentang mahram. Tapi ukurannya gitu paling gampang nilai. Saudara kandung saya, saudara kandung bapak saya, saudara kandung ibu saya, baru anak dari saudara kandung saya. Nah, itu paling gampang menghitung kerabat begitu. Nah, saya bacakan kisahnya sedikit supaya hati-hati dengan saudara kandung. Kadang-kadang saudara kandung ini kalau baik enak ya, tapi ada saudara kandung
hantu ngeyel. Kalau kita bantu, apa kata dia? Bang, abang bantu ini. Iya, kok cuma ini? Lah, ingin tampol rasanya, Masya Allah. Jadi ngeyel banget, Masya Allah. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Tapi bersabar dengan saudara kandung, pahalanya besar. Mari, ada tolong dibaca, ada yang bisa baca Quran surat An-Nur. Ini ayatnya harus dibaca. Teman-teman, ada Quran di situ. Ya, baca Quran surat yang handphone lebih cepat baca ya. Quran surat 24 An-Nur ayat 22. Quran surat An-Nur surat 24 ayat 22. Kalau bisa baca dengan terjemahannya. Siapa yang pegang? Itu handphone ada. Cepat. Angga Ustaz Ahmad. Ini kok saya ada sekarang. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Terjemahannya itu Quran nggak ada. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ini ayat jangan sampai hilang di kerabat ya, bapak-bapak. Sengeyel apapun saudara kandung, sejahat apapun saudara kandung, tolong baca ayat ini baik-baik. Ini ayat ini ditujukan ke siapa? Ditujukan kepada manusia yang bernama Abdurrahman ibnu Khufafa. Siapa dia? Abdurrahman ibnu Khufafa. Abdurrahman di sini udah pergi ya. Abdurrahman ibnu Khufafa. Jadi Khufafa ini salah satu orang paling dihormati di Mekah. Ya, Khufafa. Mereka ini selevel Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini orang pertama yang nampol, yang peleng Abu Bakar ketika mengucapkan kalimat La ilaha illallah di depan Ka'bah. Tidak ada orang yang paling lebih berani ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam kecuali Abu Bakar. Saya akan mengucapkan syahadat di depan Ka'bah. Maka Utbah bin Rabi'ah, ya, ini orang-orang level, selevel Abdul Muthalib, ya, paling disanjung. Itu nempelin Abu Bakar sampai kolam. Kata Khufafa dan keturunannya, sekiranya Abu Bakar meninggal, kami akan perang dengan Utbah bin Rabi'ah. Masya Allah. Utbah bin Rabi'ah itu yang punya kebun anggur di Taif, yang salah satu pekerjanya orang Yahudi, orang Nasrani, ya, itu yang menolong Nabi Muhammad ketika disambit oleh orang-orang Taif. Abdurrahman ibnu Khufafa, itulah nama asli Abu Bakar Siddiq. Pak, Abu Bakar itu sebelum Islam tidak pernah berdosa. Bayangkan, sebelum Islam aja tidak pernah berdosa. Dia nggak pernah makan riba, dia nggak pernah berzina, dia nggak pernah menzalimi orang. Dia baik dengan pembantu-pembantunya, dengan budak-budaknya. Dia yang membebaskan Bilal bin Rabah. Ya, itu Abu Bakar Siddiq. Setelah masuk Islam tidak pernah berdosa. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, dia datang ke Aisyah. Ya Aisyah, engkau manusia paling dekat dengan Rasulullah. Sebutkan satu amal yang dikerjakan oleh Nabi
yang ayahmu belum kerjakan. Apa kata Aisyah? Aku bersaksi semua amal Rasulullah sudah engkau kerjakan, kecuali satu katanya. Apa itu? Nabi SAW punya kebiasaan. Apa? Memberi makan seorang ibu-ibu tua buta di pasar. Tinggal itu yang belum kau kerjakan. Kalau gitu saya akan datang beri makan. Besok paginya dia datang ke pasar, gak jadi beri makan. Kenapa? Si ibu-ibu tua itu maki-maki Nabi tiap hari. Masya Allah. Kata Abu Bakar, ini orang mana? Yahudi. Allahu Akbar. Untung bukan darah Umar. Kalau darah Umar selesai ibu itu. Tapi itu amal Nabi. Itu amal Nabi. Abu Bakar tidak ingin di akhirat ada satu amal Nabi tidak dia kerjakan. Maka kemudian Abu Bakar coba memberi makan ibu-ibu itu. Pertama ibu-ibu itu makan, tapi kedua kali disuap ditahan. Siapa kamu? Kata Abu Bakar, aku yang biasa memberikan makanan kepadamu. Karena Nabi selama ini hanya memberi makan dan tidak komen satupun. Makanya kita kalau di WA boleh buka tapi nggak usah komen, nanti ribut. Ya, jadi ibu-ibu itu maki. Ternyata Abu Bakar panas juga hatinya. Si ibu itu merasakan, kamu tidak seperti yang biasa beri makan kepadaku. Yang itu tulus banget, orang yang paling baik. Tak ada manusia di muka bumi sebaik dia. Kata Abu Bakar, itulah orang yang kau maki itu. Masya Allah. Muhammad, kau dengarkan Muhammad telah meninggal karena kau maki-maki. Nangis itu ibu-ibu itu, Masya Allah. Jadi selama ini Muhammad yang menyuapinku, Muhammad yang menyuapinmu. Padahal kau maki-maki dia tiap hari. Itulah sebabnya orang yang paling baik itu paling baik akhlaknya. Masya Allah. Abu Bakar, seluruh amal Nabi dia kerjakan. Bahkan di perang Tabuk. Tahu perang Tabuk, Pak? Tabuk itu jaraknya 600-700 km lah dari Madinah. Jadi kalau kita pergi ke Tabuk harus habis subuh, balik lagi Isya. Ya, Tabuk. Sekarang sudah es. Tidak pernah Nabi lelang surga kecuali perang Tabuk. Karena pada perang Tabuk itu semua paceklik, dagangan. Ya, efisiensi lah ya, Masya Allah gitu. Lagi berat. Saya kemarin ceramah di sebuah kementerian, lampunya separuh padam. Ini mana kabar umum? Saya Pak, kenapa ini? Efisiensi Pak Ustaz. 40% edarannya, Masya Allah. Untung Al-Falah nggak efisiensi. Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu Pak, nggak ada amalnya. Umar sampai berkata, kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Nabi naik di mimbar. Siapa yang ikut membiayai perang Tabuk, Allah ganti dengan surga. Padahal ayat Quran tentang surga dan perang sudah banyak, tapi kali itu benar-benar Nabi naik di atas mimbar melelang surga untuk orang. Kemudian Umar datang, ya Rasulullah, kami sekeluarga Ibnu Khattab, putra Khattab sudah sepakat. Sudah selesai. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, Ibnu Khattab sudah sepakat, separuh aset Ibnu Khattab untuk perang Tabuk. Rasulullah senang banget. Tiba-tiba Madinah viral. Orang-orang menyebut Abu Bakrin. Kata Rasul, kenapa kau menyebut Abu Bakar? Ya Rasulullah, Abu Bakar dan keluarganya telah menyerahkan seluruh hartanya untuk perang Tabuk. Masya Allah. Nabi bilang, panggil Abu Bakar. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, desas-desus masyarakat, kau sudah menyerahkan dan keluargamu sepakat seluruh aset keluargamu untuk perang Tabuk. Benar ya Rasul? Nabi berkata, ma baqiyata minal ahli. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu Abu Bakar? Dengan tenang Abu Bakar menjawab, baqiyatu min ahli, yang kusisakan untuk keluargaku Allah wa Rasuluhu. Masya Allah.
Kalau kita melakukan itu, apa kata istri? Makan terus. Hanya Abu Bakar yang pernah melakukan itu. Bapak-bapak, nggak ada yang melakukan Abu Bakar. 10 sahabat yang keluar dari ucapan Nabi dijamin masuk surga. Nomor 1 Abu Bakar. Pak, itu Abu Bakar. Orang pertama yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di depan Ka'bah, Abu Bakar. Akibatnya bonyok. Orang yang paling banyak membebaskan budak, Abu Bakar. Kalau kumpul begini, Nabi bertanya, siapa hari ini yang telah membebaskan budak? Gak ada yang angkat tangan. Aku ya Rasul. Siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Gak ada yang angkat tangan. Aku ya Rasul. Siapa yang hari ini telah menyenangkan orang tuanya? Aku ya Rasul. Abu Bakar itu selalu unggul dari semua sahabat. Sampai akhirnya kejadian itu terjadi. Nama peristiwanya Hadithul Ifki, berita bohong. Jadi hoax dari dulu sudah ada. Bukan nanti sekarang di grup-grup itu, sudah ada. Ya. Walaupun nggak ada WA grup. Apa hoax pada waktu itu? Aisyah, istri Nabi. Memang setiap perang Aisyah lah yang ikut perang. Karena istri yang lain nggak mungkin ikut, ngerepotin. Ini, mohon maaf. Aisyah buang air kalau di padang pasir syaratnya sampai tidak terlihat oleh mata, karena nggak ada pepohonan, nggak ada, jadi sampai tidak terlihat. Ketika Aisyah balik, Rasul dengan pasukan sudah jalan, tapi Aisyah tenang. Kenapa? Karena Aisyah tahu Nabi akan menugaskan seseorang 2 jam setelah Nabi pergi, baru dia boleh pergi. Nama sahabatnya Sofwan. Dia pegang unta. Dan dia lihat Aisyah, maka dia menyuruh Aisyah naik ontanya. Aisyah naik onta, dia berjalan di depan onta. Begitulah fikih dengan wanita yang lain. Kalau ada jamaah al-falah numpang mobil bawa bapak boleh, tapi dia harus duduk di belakang, bapak depan pegang setir. Memang kesannya kita sopir, nggak apa-apa, nggak ada fitnah. Ingat, duduknya di belakang, bukan di bagasi, mati di orang. Hati-hati. Tapi karena naik onta sampai di Madinah, entah dari mana itu, orang hanya melihat tapi jadi berita. Itulah sebabnya kalau buka video di grup jangan komen. Ya, karena komen itu pasti ada nambah, ada kurang. Orang Madinah mengabarkan Aisyah dan Sofyan ada kedekatan. Waduh. Dan orang yang menyebarkan berita fitnah itu adalah saudaranya Abu Bakar. Abu Bakar datang ke dia. Kalau sekiranya Aisyah itu cuma ponakan, bukan siapa-siapa, kau fitnah dia, aku tidak akan mengomentarinya. Tapi Aisyah itu adalah istri Nabi, kau menyakiti Nabi, apa kau tidak takut kepada Allah? Terucap mulut Abu Bakar. Apa itu? Wallahi. Apa artinya? Sumpah. Mulai hari ini saya tidak akan lagi membantu. Masya Allah. Padahal hidup saudaranya itu dari tangan Abu Bakar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tadi. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a. Memang tidak disebut nama Abu Bakar, tapi Allah menyebut tidak pantas orang yang kami berikan keleluasaan, rizki, kekayaan, amal soleh, itu ulul fadli, itu artinya orang yang memiliki semua keutamaan. Dialah yang dimaksud. Karena pada waktu itu selain Rasulullah tak ada orang yang paling banyak keutamaan kecuali Abu Bakar. Dia ulul fadli, dialah yang memiliki semua keutamaan. Allah katakan tidak pantas orang yang memiliki keutamaan bersumpah tidak lagi membantu kerabatnya. Masya Allah. Padahal kalau pakai akal sehat, pantas kita gituin saudara, biar ada efek jerah. Itu akal sehat. Beda akal sehat dengan iman. Kalau iman, sami'na wa ata'na, gak usah dianalisa. Tapi kalau akal sehat, sami'na wa pikir-pikirna, itu beda. Abu Bakar terlanjur bersumpah, turun ayat. Apa yang terjadi?
Ar-Rijal Haula Rasul, itu nama kitabnya. Sahabat laki-laki di seputaran Nabi. Apa kata penulis? Sahabat tidak melihat Abu Bakar menangis lebih panjang kecuali setelah ayat itu turun. Karena selama ini kalau ada ayat turun selalu membela Abu Bakar. Ingat perjalanan hijrah Nabi dengan Abu Bakar, Masya Allah. Itu tegurannya. Bahkan di ayat itu Allah menyuruh dua hal kepada Abu Bakar. Pertama, wal ya'fu, berilah maaf. Dua, wal yasfahu, tetaplah menyantuni. Masya Allah. Urusan dia memfitnah Aisyah istri Nabi, itu urusan dia dengan Allah. Tapi jangan kau memutuskan kebaikan. Masya Allah. Surat An-Nur ayat 22. Jadi bapak-bapak tolong Pak ya. Di kita ini kan kalau dengan kerabat, ponakan tinggal di rumah kita, kuliah di IPB, kuliah di Papua. Pas lebaran kita pulang kampung, kok nggak ada orang mau salaman sama kita di kampung? Ada apa ini? Apa salah? Ternyata ponakan fitnah. Ya, abang saya itu nggak pernah ngasih makan saya. Oh, mati pula kau ini ya. Awas nanti setelah lebaran jangan kau masuk tinggal lagi di rumah. Wah, itu kena kita. Tidak boleh Pak. Soal dosa, paman yang jual tanah orang tua kita. Saya nggak mau salaman sama dia. Nggak boleh Pak. Perintahnya dua. Wal yafu, wal yasfahu. Tetap dua. Maafkan dan tetap menyantuni. Masya Allah. Inilah Pak kedudukan kerabat dalam Islam. Masya Allah. Makanya ada ayat di Quran urutan kebaikan. An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An-Nisa 36. Sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukan dengan sesuatu apapun. Itu satu. Dua, wabil walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Tiga, wabidil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Setelah itu unsur sosial, al-yatama wal masakin, jangan lupa sosial nggak boleh hilang. Tapi setelah orang tua dan kerabat, jangan sok dermawan, saudaramu belangsa tidak kau tolong. Satu dirham yang kau berikan kepada kerabat, kata Nabi, lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ya Rasul, walau jihad, kau tak pergi jihad, ribuan orang antri siap berjihad. Tapi kalau kau tak tolong kerabatmu, nggak ada satupun yang akan menolongnya. Masya Allah. Baru setelah itu apa Ustaz? Tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat yang mana Ustaz? Kalau dia buka pintu, kita buka pintu, kadang terlihat aura. Nah, itulah tetangga dekat. Dia habis makan durian, kulitnya doang dia taruh depan pintu. Masya Allah. Anginnya masuk ke kita, ya nggak ada sampai ke kita. Maka Ramadan ini bertukar kolaklah antara pintu dengan pintu. Masya Allah. Ya, kalau mau ke Tanjung Raya kan Taman Cimaku terlalu jauh. Masya Allah. Ya, gitu. Baru kemudian tetangga jauh, satu komplek ini. Setelah itu ada lagi teman sejawat, satu kantor. Apalagi Ustaz, satu komunitas. Apalagi Ustaz, satu kampung. Apalagi Ustaz, alumni. Yang tidak boleh cuma satu. Tapi boleh kalau mantan pejabat, ya mantan atasan, ya Masya Allah, mantan staf, boleh. Tapi kalau mantan yang satu itu, buanglah mantan pada tempatnya. Masya Allah. Bapak-bapak, kenapa Ustaz sampaikan ini? Karena infak itu ada tempatnya. Usahakan kerabat jangan dilupa. Karena boleh jadi di antara doa itu terbuka, doa kerabat kepada kita. Jangan kau pikir kau sukses karena ilmumu, aksesmu, koneksimu. Boleh jadi kau sukses karena ada bibimu yang tidak pernah putus mendoakanmu. Masya Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati. 4 kewajiban kita setelah orang tua tiada. 1, menyolatkannya. Ini paling mahal. Karena tidak semua anak bisa menyolatkan orang tua saat dia meninggal. 2, mendoakannya.
Kata ulama hadis, setiap kebaikan apalagi Ramadan itu jadi doa terbaik untuk orang tua. 3, menjaga silaturahimnya, menjaga sila hubungan satu rahim dengannya. Kalau ada uang, kalau ada bibi, samperin. Jangan tunggu lebaran. Lebaran itu seremoni. Maka orang Arab, coba kita lihat kalau kita umroh 10 hari, habis Idul Fitri, toko buka semua, nggak ada orang lebaran di sana. Karena sholat Idul Fitri sholat sunnah biasa di sana. Hanya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bikhair. Tapi toko buka biasa. Ya. Ramadan lah bulan berbagi. Berbagi pertama datanglah keluar. Masya Allah. Datang. Wah, tarawih wah. Iya, cuma sarungnya tua. Oh ya sudah wah, ini ada sarung baru. Mereka apa itu? Wah di wah. Masya Allah. Itu standar lah wah. Karena kalau BHS itu khusus kiai, beda itu. Atlas boleh, gajah duduk, minimal standar Manggaran, ya Masya Allah. Kecuali ada khusus dari Kalimantan tuh kan ada sarung Sulawesi. Cuma kalau orang belum bisa pakai sarung, terluncur itu, karena dia licin, ya gitu. Jangan lupa Ramadan tuh nggak mungkin afdal nggak ada kurma. Beri dia kurma yang lembut. Kurma yang paling lembut Azwa Aliyah 480.000 per kilogram. Azwa Aliyah itu di luar atau dalam kulkas tidak akan keras, lembut. Cukup 3, pakai semangka 2, air putih 2 gelas, kuat untuk sahur. Itu kata dokter Zainul Akbar. Jadi gabung karena dia jadi enzim, air putih, semangka sama kurma. Kalau tidak biasa makan gitu, di jus bikin 2 gelas cukup untuk sahur. Nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai nasi. Nasi boleh. Kapan? Maghrib. Habis maghrib boleh. Insyaallah. Bapak-bapak, terakhir pulang Samuel pakai amplop. Pegang tangannya, cium, wah ini bantu-bantu buat sahur sama buka. Dia terima uang itu, terucap kalimatnya. Dulu ayahmu melakukan kebaikan ini. Dia ingat jasa orang tua kita. Dulu ayahmu melakukan kebaikan ini. Kami pikir setelah dia wafat, kebaikan ini ikut terkubur dengannya. Ternyata kebaikan ini kau wariskan. Dia angkat tangannya, ya Allah, berkahi kemenanganku ini. Terbuka. Doa yang paling kuat dijawab Allah. Doa kerabat kepada kerabat. Mudah-mudahan insyaallah kalau kita masih ada saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, usahakan kita perhatikan mereka. Masya Allah. Yang paling terakhir, 3 yang paling utama, sholat perbaiki, lebih akrab dengan Al-Quran, jangan lupa berinfak. Nah yang paling terakhir, Ustaz, rasanya dosa saya masih banyak, pingin nutupin semua dosa. Kata Aisyah, tak ada ucapan Nabi yang lebih banyak aku dengar selama Ramadan. Bapak-bapak ingat kaidahnya, kalau sudah terucap dari Aisyah berarti valid. Karena Aisyah paling dekat dengan Nabi. Aisyah tidak mau kalau Nabi pergi tidak ada dia. Tak ada manusia lebih pencemburu kecuali Aisyah pada Nabi. Jangankan wanita lain, nyebut nama Khadijah yang udah meninggal, Aisyah balikkan mangkok yang ada isi sop. Maksud saya Pak, berisiko punya bini muda. Gitu. Apa kata Aisyah? Aku tak mendengar ucapan yang lebih sering yang diucapkan di bulan Ramadan kecuali Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau sangat menyayangi orang yang selalu minta maaf. Maafkan kami ya Allah. Nah, Pak, kalau ingin nutupi semua kesalahan kita ada satu amal Pak. Apa itu? Memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, sekalipun kamu bisa membalas kezalimannya. Terdengar mudah ya?
memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, sekalipun kita bisa membalas kezalimannya. Mudah? Bisa? Teori Pak. Tidak mudah Pak. Bapak-bapak gak usah orang lain, bini aja tiap hari ngomel sama kita, bisa gak kita balas? Pak, halo, tiap hari kita diomelin sama bini, bisa gak kita balas? Bisa Ustaz, tapi tiap hari saya maafkan dia. Sudah cukup itu Pak. Berat Pak ya, memaafkan itu bab yang paling tinggi. Makanya di surga ada tempat istana khusus yang dihiasi oleh permata, jamrud, berlian. Itu orang-orang yang di dunia mereka dizolimi, mereka difitnah, mereka penuh cobaan, tapi mereka hidup dengan itu semua, bahkan memaafkan orang-orang yang zolim itu. Masya Allah. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Ramadan tahun ini ada air mata yang membuat kita sadar apa itu sholat kita, apa Al-Quran, apa itu infak, bahkan kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah zalim kepada kita. Insyaallah Ramadan tahun ini Al-Falah tetap menjaga kultur 10 hari terakhir dengan sholat yang lebih panjang lagi, sarung lebih dikencangkan, Masya Allah. Saya tidak pernah lupa almarhum Allah yarham Ustaz Kiai Haji Khairul Yunus selalu menasihati ini ciri khas Khairul Yunus, jangan sampai kecelakaan Ramadan terulang. 6 fenomena Ramadan jangan terulang. Fenomena pertama, pekan pertama masjid musola penuh, bahkan tenda dipasang, tapi sepekan. Pekan kedua rumah makan, restoran. Kenapa? Undangan bukber kiri kanan. Pekan ketiga, siapa yang penuh? Mall, pasar, udah mulai persiapan untuk pulang kampung. Pekan keempat, jalan tol, terminal, stasiun, bandara. Apalagi Presiden, Menteri Keuangan sudah resmi 14-18%. Ke Padang 2,9 jadi 2 juta sekian, begitu. Garuda, kalau batik lebih ini lagi, begitu Pak. Apalagi pekan kelima setelah Lebaran, tempat wisata penuh. Mereka lebih mau datang ke Taman Safari, lihat kuat di sana ketimbang kuat mereka sendiri. Dan pekan ke-6 yang terakhir, apa yang penuh? Klinik, puskes, rumah sakit. Kenapa? Mencret KBM. Jangan sampai Al-Falah seperti itu. Tradisi 10 hari terakhir, tradisi paling kuat di Al-Falah ini, Saya kemarin ketemu sama Ustaz Sabato yang di Cikupu. Jadi saya kajian di tempat dia Ustaz, saya dengar dari samping dia. Kenapa? Murojaah Ustaz, persiapan untuk Al-Falah, Masya Allah. Usahakan Pak, malam-malam itu kalau tarawih normal, tapi kalau malam terakhir mudah-mudahan insya Allah lebih panjang ayatnya, lebih kuat berdiri. Kenapa? Karena Al-Falah baru 10% dari Temboro Darussalam. Satu waktu semua rumah-rumah di sini akan penuh orang nyewa. Kenapa? Mau 10 hari terakhir di Al-Falah. Kenapa? Dari Isya sampai subuh ada sholat tarawih di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan satu waktu ada di situ, Masya Allah. Kuat, sehat, dan terbaik untuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sehat-sehat, walafiat. Mohon doanya. Pekan depan diundang, diminta ceramah di Masjid Baitur Rahman Aceh. Saya tidak lagi tanya siapa itu. Yang penting saya bilang bismillah. Karena saya belum pernah sampai di Baitur Rahman Aceh. Ustaz, mereka sudah menunjukkan Ustaz yang pergi. Saya bilang bismillah. Gitu.
Saya tanya, teknisnya gimana? Caranya gimana? Mintanya di halaman Masjid Baitur Rahman aja, Ustaz. Oh, kalau begitu bukan tausiah, itu kampanye. Makanya mohon doa, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Perjalanannya, oh Masya Allah, perjalanannya 2 jam 45 menit kalau direct ya ke sana. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah sayang kita semua. Kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sabiyah wa maraddan ghaira muhzin wa nafadih. Ya Allah, jika kami jamaah ini ya Allah dan keluarga jamaah ini masih Engkau perkenankan hidup, beri kami kehidupan yang penuh ketentraman. Tapi jika kami harus Engkau panggil di bulan Ramadan ini ya Allah, berikan kami kematian yang penuh ketenangan. Allahumma ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Engkau sangat menyayangi orang yang selalu minta maaf. Maafkan kami ya Allah, ampunkan ya dosa kami ya Allah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Tutuplah aurat kami, kesalahan kami, dosa kami di masa lampau ya Allah. Jangan Kau buka dosa kami ya Allah. Jangan Kau perlihatkan dosa kami ya Allah. Apalagi di hadapan ribuan miliar manusia nanti di hari kiamat ya Allah. Allahumma astur auratina, tutup aurat kami ya Allah. Jangan Kau tunjukkan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, faghfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbuna shighara. Ya Allah, jika dia sudah tiada, laki-laki tua itu ya Allah meninggalkan kami ya Allah, ampuni dia jika dia punya hilaf dan salah. Ya Allah, jadikan semua tarawih, tadarus, infak, sholat, taklim, semua kebaikan kami ya Allah, Ramadan ini ya Allah menjadi pahala yang mengalir kepada Allahumma firman warham wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadatil jinan. Ya Allah, jadikanlah alam kuburnya ya Allah bagian daripada taman-taman surga. Allahumma ya Allah, ampuni pasangan kami, ampuni kalau dia berlebihan ya Allah, berlebihan ucapannya, berlebihan sikapnya. Ampuni jika dia kurang sabar menerima kekurangan kami ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak kami. Jika belum punya jodoh ya Allah, beri jodoh yang terbaik buat si kakak ya Allah. Beri dia jodoh yang terbaik dunia dan akhiratnya ya Allah. Jika dalam karir ya Allah, beri karir yang baik baginya ya Allah. Dalam pendidikan mudahkan, beri dia kemampuan, beri dia semangat menyelesaikan pendidikan dengan baik ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni saudara kandung kami. Ampuni jika kami kurang memberikan perhatian, apa itu uang, bibi, paman, pak le, pak ade, apalagi adik atau kakak kandung kami ya Allah. Kami tahu dia punya suami ya Allah, dan kami tahu kehidupan suaminya terbatas. Maafkan kami jika masih lalai melihat bahkan menolong saudara-saudara kandung kami ya Allah. Allahumma ya Allah, alif bainana wa qulubana wa alhimna rusdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Tabutkan hati seluruh jamaah al-falah. Jadikan orang-orang tua kami di masjid ini teladan bagi kami semua. Jadikan anak-anak muda di masjid ini semangat juang hidup kami ya Allah. Jauhkan fitnah di antara kami.
apalagi fitnah buruk sangka sesama kami. Jauhkan fitnah pada kami ya Allah, apalagi dengki yang tidak beralasan sesama kami. Allahumma ya Allah, Allahumma arzuqna taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah, pertemukan kami dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kami pantas dengan rahmat kasih sayang-Mu, apalagi dengan janji kuasa ini ya Allah, pertemukan kami melihat wajah-Mu ya Allah. Anta Rabbul Arsyil Azim, Anta Rabbul Arsyil Karim, Ya Hayyum, Ya Qayyum, La ilaha illa Anta wa la ilaha gairuka ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan-Mu dalam surga-Mu ya Allah. Waghfir lana, waghfir lana, waghfir lana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antas samiul du'a. Engkau menerima taubat kami, Engkau menerima doa-doa kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin nabi wa ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Pulau Ilyas, Pulau Terabas. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.